Halo Sobat TC-TC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Puspa Salsi, mahasiswi STIE Taman Siswa Banjarnegara, sekaligus sebagai konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, seperti biasa, aku sudah ditemani bintang tamu yang sangat luar biasa. Dan kali ini aku sedang bersama mahasiswa berprestasi dari UIN Saizu Purwokerto, yang sekaligus sebagai penulis karya ilmiah yang sudah menginspirasi banyak orang melalui karya-karyanya. Yuk langsung aja kita kenalan sama bintang tamu kita. Halo Kak Malik. Halo. Oke, boleh dong Kak coba kenal dulu sama Sobat TC-TC. Sobat TC-TC, kenalin aku Malik dari mahasiswa UIN Saizu Purwokerto, dan hari ini punya kesempatan diundang bareng kakak-kakak STIE Taman Siswa Banjarnegara buat ngisi podcast bareng teman-teman semuanya. Iya. Nah, hari ini ada kesibukan apa nih Kak Malik, Kak? Hari ini kesibukannya paling sebagian besar sih cuma nulis sama aktivitas di organisasi aja sih kalau di kampus, karena udah nggak ada SKS atau kuliah lagi sih. Jadi semester 7 kita udah nggak ada kuliah, jadi ya kegiatannya cuma aktivitasnya hobi aja gitu. Oke, ini berarti datang dari Purwokerto atau emang udah di Banjar nih Kak? Udah di Banjar, tadi kemarin banget aku pulang dari Purwokerto. Ya. Oke, nah jujur aku udah excited banget nih dengar cerita perjalanan awal mula Kak Malik menjadi mahasiswa berprestasi. Jadi yuk langsung aja kita ngobrol. Nah, untuk mengawali obrolan kita nih Kak, setiap pencapaian pasti kan ada cerita menarik gitu ya Kak. Nah, boleh nggak sih Kak diceritakan ke Sobat TC-TC awal mula Kak Malik menjadi mahasiswa berprestasi di UIN Saizu Purwokerto? Oke, mungkin sebelumnya aku sedikit ceritain dulu ya dari awal mula kenapa aku pengen punya prestasi baik akademik gitu ya maupun non akademik, pengen mengembangkan diri. Salah satunya karena mungkin dulu keterbatasanku waktu di SMA beralih jenjang ke kuliah itu banyak struggle-nya gitu ya. Jadi teman-teman di kuliah ngerasa ambis banget, terus mereka punya mimpi terus kelihatan intelektual banget gitu. Jadi kayak ketika aku masuk ke kuliah rasanya kayak gapnya gede banget gitu. Akhirnya aku berusaha buat ngimbangin mereka tuh gimana gitu. Mencoba untuk menyelaraskan diri lah dari lingkungan, habit mereka tuh kayak gimana. Nah, itu berawal dari keterbatasanku dari pengetahuan gitu ya. Akhirnya aku pengen mengembangkan diri dengan membaca salah satunya, karena ternyata buku itu pengaruhnya banyak banget selama ini gitu. Itu yang jadi latar belakangku kenapa kepengen mencoba buat naik value-nya gitu. Kalau misalkan dikatakan sebagai mahasiswa berprestasi, nggak yang berprestasi banget lah gitu. Cuma ya kepengen aja terlihat lebih baik dari yang kemarin kayak gitu. Salah satunya keterbatasan dari pengetahuan dan ngerasa paling bodoh di kelas kayak gitu waktu itu. Nah, itu dari pernyataan kakak itu berarti kakak itu udah sering ikut kompetisi dari awal masuk kuliah atau enggak Kak? Enggak sih, aku ikut kompetisi justru di semester 3. Itu karena terpantik dari salah satu mata kuliah, salah satunya filsafat ilmu. Jadi aku pengen mencoba buat ekspor, ternyata potensi manusia itu banyak banget gitu. Nggak cuma buat ngomongin bakat minat, tapi gimana bakat minat itu jadi sebuah skill dan pencapaian kayak gitu. Itu termasuknya landasan berpikir yang aku ambil dari keilmuan di filsafat gitu segala macam, yang pada akhirnya juga struggleku di semester awal yang itu cuma kuliah pulang gitu ya, akhirnya mencoba terpantik buat ikut gitu ya, sebenarnya istilahnya mengaktualisasikan diri kayak gitulah. Jadi ikut kompetisinya itu di semester 3 gitu ya Kak. Nah, ngomongin soal kompetisi nih Kak, dari aku pernah dengar kakak itu pernah ikut ajang esai filsafat UGM tahun 2025. Nah, itu bulan apa Kak? Itu belum lama sih, waktu sebelum Agustus apa ya? Bulan Juli. Ya, aku ikut itu. Nah, pada waktu itu tema apa sih yang Kak Malik angkat sehingga bisa mengantarkan Kak Malik menjadi juara gitu? Waktu itu kebetulan tema yang diangkat dari UGM itu tentang open science. Open science itu kayak semacam campaign tentang sains terbuka, bahwa problem pengetahuan hari ini itu kebanyakan aksesibilitas pengetahuan dibatasi oleh pihak-pihak tertentu, si penyelenggara jurnalnya atau publisher.
internasional gitu, sehingga open access itu dibatasi. Nah, itu yang menjadikan pengetahuan itu tertutup gitu. Makanya di campaign kan menjadi open science. Nah, yang aku angkat sebagai tema di situ sebetulnya berkaitan dengan bagaimana campaign open science ini dari sudut pandang epistemologi gitu. Epistemologi dalam filsafat itu lebih cenderung bagaimana kita mengetahui sesuatu gitu. Sebuah cara untuk mengetahui sesuatu. Nah, itu berdasarkan perspektif dari seorang tokoh. Salah satunya aku ngambil 2 perspektif, yaitu dari Karl Popper itu ngambil soal falsifikasi dan transparansi, kemudian dari aksesibilitas itu dari Robert Merton gitu. Jadi di situ open science dianalisis dari dari 2 perspektif itu, bagaimana kemudian solusinya di era sekarang dari sudut pandang refleksivitas tokoh-tokoh terdahulu kayak gitu. Oke, itu kakak tahu perspektifnya itu dari buku yang kakak baca atau dari internet, Kak? Ya, aku juga baca buku dan juga aku juga membaca internet yang itu kaitannya juga dengan tadi open science itu. Jadi di buku-buku, salah satunya di bukunya Robert Merton itu soal open science dan closed science. Nah, itu yang kemudian aku baca sebagai basis analisis gitu, sebagai pisau analisisnya. Ya gitu. Nah, waktu itu aku penasaran kenapa Kak Malik itu memilih tema open science. Sebenarnya karena itu sudah sudah dibuat oleh si penyelenggaranya gitu, diproyeksikan oleh si penyelenggaranya tentang open science gitu. Maka yang aku lakukan adalah menganalisis terkait dengan sudut pandang epistemologinya, tapi juga di situ mengaitkan dengan bagaimana relevansi dan kontekstualitas hari ini kayak gitu. Oke, nah untuk Kak Malik kan sudah sering gitu ya menulis karya ilmiah gitu. Nah, pasti kan ada kendala di balik prosesnya gitu. Nah, tantangan apa yang pernah Kak Malik hadapi dan gimana cara Kak Malik itu mengatasi agar Kak Malik bisa menyelesaikan karya ilmiah sampai tuntas? Sebenarnya kalau tantangan sendiri yang aku rasain memang sebetulnya bukan dari eksternal ya. Tantangan itu dari dalam. Salah satunya kalau kita tahu istilahnya prokrastinasi. Prokrastinasi itu kayak menunda-nunda pekerjaan gitu. Nah, itu tantangan yang paling berat, rasa malas, rasa penunda-nunda itu hal yang paling berat menurutku, dan itu biasanya datang dari motivasi internal bukan motivasi eksternal gitu, sehingga kita nggak bisa menggantungkan orang lain atau hal lain atau terkait dengan hal-hal eksternal yang bisa kita jadikan sebuah dopamin atau mood biar kita mengerjakan. Itu menurutku nggak bisa, harus datang dari kita sendiri, dan salah satunya adalah untuk menghilangkan prokrastinasi itu gitu, motivasi internal untuk menstabilisasikan mood segala macam gitu. Sehingga tantangannya sebetulnya kalau misalkan ngomongin penulisan karya ilmiah di diri sendiri gitu, malas apa enggak melakukan atau enggak gitu. Terus kemudian apa tadi yang kedua ya, sorry? Mengatasi. Nah itu untuk mengatasi sebetulnya kita punya tujuan aja gitu. Kalau misalkan rasa malas itu karena nggak punya tujuan, rasa malas itu karena nggak punya sebuah rasa terpantik terhadap sesuatu, maka yang kita lakukan sebetulnya ya tinggal kita punya tujuan spesifik dan itu harus tercapai dalam jangka waktu sekian, dan itu lumayan efektif buat mempercepat kinerja kita gitu. Sekalipun kita pekerjaannya biasanya SKS, sistem kebut semalam gitu. Oke. Gitu. Jadi intinya adalah tentukan tujuan lebih awal gitu ya, Kak. Nah, kalau menurut Kak Malik sendiri nih, apa sih penyebab dari prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda? Sebetulnya kalau misalkan itu mungkin aku nggak tahu spesifikasinya, kalau misalkan ngomongin soal ilmu psikologi atau orang-orang kebiasaan habit gitu ya. Cuma yang aku rasain aja pengalamanku, kebanyakan menunda-nunda itu karena aku nggak punya goal spesifiknya. Terus juga aku terlalu multitasking, banyak pekerjaan yang harus aku lakukan sehingga aku nggak memprioritaskan satu pekerjaan pun gitu. Akhirnya ya itu terjadi untuk beberapa jangka waktu, akhirnya aku prokrastinasi dan menunda-nunda pekerjaan, dan itu ya alasan yang cukup kuat kenapa kita harus menghilangkan prokrastinasi. Salah satunya itu kita justru nggak bisa produktif sama sekali untuk. Berarti perfeksionisme itu masuk ya, Kak? Sebetulnya masuk juga, masuk. Oke, nah selain itu Kak Malik juga kan sudah sering nih menulis karya ilmiah. Betul. Apa sih manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita itu bisa menulis karya tulis ilmiah? Sebenarnya kalau saya sendiri memandang karya ilmiah itu sebagai basis pengetahuan gitu. Jadi yang kalian baca di jurnal-jurnal, yang kalian baca di artikel dan buku basisnya ilmiah itu yang empiris, terus hal-hal yang bisa dibuktikan, hal-hal yang
basicnya adalah memecahkan masalah dan juga mengetahui sesuatu gitu ya. Yang aku titik beratkan adalah bagaimana karya ilmiah ini memberikan pengetahuan ke khalayak gitu. Jadi basis dari analisis kita gitu. Terus kemudian apa yang kita riset dari situ, apa yang kita cari, apa yang kita pecahkan masalahnya, itu bisa memberikan pemahaman baru terhadap khalayak luas kayak gitu. Jadi karya ilmiah itu yang saya lihat sebagai hal yang digunakan untuk memberikan sudut pandang baru, pengetahuan baru, dan itu kan basisnya adalah novelty ya. Novelty itu kan kebaharuan. Penelitian yang dulu perbedaannya apa dengan penelitian yang kita lakukan sekarang gitu, ya, yang pada akhirnya kita memberikan pemahaman baru nih kayak gitu. Jadi yang aku lihat dari karya ilmiah kayak gitu sih. Nah kalau misalnya kita menulis karya tulis ilmiah terus kita ikut kompetisi dan juara, itu kan termasuk prestasi ya Kak. Nah menurut Kak Malik, apa sih dampak yang bisa mahasiswa rasakan ketika mereka itu bisa menjadi mahasiswa berprestasi di bidang akademik maupun non akademik? Kalau untuk karya ilmiah terus kemudian berkompetisi gitu ya. Tadi poinnya apa? Sorry. Ketika mahasiswa itu bisa jadi mahasiswa berprestasi di bidang akademik maupun non akademik. Mungkin aku nggak tahu spesifikasi gimana step by stepnya ya. Cuma kalau yang aku lakukan sih, aku cuma ya just do what I want gitu loh. Yang aku lakukan sebatas aku pengen aja gitu. Jadi aku nggak mementingkan yang menurutku harus sama dengan orang-orang pada umumnya kayak gitu. Yang orang lain lakukan di organisasi mungkin atau di kegiatan-kegiatan kaitannya sama kemahasiswaan, mungkin aku nggak terlalu tertarik buat seperti orang normal pada umumnya gitu mungkin ya. Jadi aku memilih jalan yang berbeda. Alternatifnya adalah aku mencoba untuk berprestasi dalam bidang akademik dan salah satunya dengan karya ilmiah itu tadi gitu, memperbanyak tulisan, publikasi, dan mencoba buat explore lebih dalam lagi soal penelitian kayak gitu. Karena proyeksiku ya ke depan juga pengennya dari hal-hal kayak gitu. Sehingga kalau misalkan ngomong mahasiswa berprestasi dari bidang karya ilmiah, akademik dan lain sebagainya, mungkin mereka punya proyeksi masing-masing ya yang harus dijadikan tujuan dari awal, sehingga nggak keluar dari apa yang dijadikan sebuah step atau goals mereka kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih. Nah kalau misalnya Kak Malik kan sudah jadi mahasiswa berprestasi gitu ya Kak, apa sih manfaat yang sudah Kakak rasakan gitu? Salah satunya exposure ya. Apa yang jadi exposure dari luar Kak, aku sejauh ini tuh bagus lah gitu ya. Artinya aku bisa mengembangkan apa yang aku pengen gitu, soal kesempatan buat ikut ajang lebih tinggi gitu, ataupun kesempatan buat kenal dengan banyak orang dan segala macam. Salah satunya gitu ya, betul. Salah satunya karena legitimasi itu gitu, pengakuan dari kampus bahwa salah satu mahasiswa yang punya achievement lah kayak gitu. Cuma ya kalau menurutku nggak terlalu yang sampai ke hiperbola banget sih gitu. Aku mikirnya yang penting lakukan aja yang kalau misalkan hal itu bermanfaat buat aku dan orang lain mungkin lakukan aja gitu ya Kak. Nah soal karya ilmiah nih Kak, selain karya ilmiah juga aku tertarik sama salah satu konten Kakak yang membahas tentang buku esensialisme karya Greg M. Kohn yang disebutkan bahwa si buku itu belum tentu produktif gitu. Nah aku sebagai mahasiswa ngerasa kalau waktu aku itu habis karena terlalu banyak aktivitas. Nah kalau dikaitkan dengan buku esensialisme, menurut Kak Malik apa sih hal yang harusnya kita tidak lakukan atau bahkan bisa kita hindari agar energi kita itu bisa diarahkan ke hal yang lebih penting gitu? Sebetulnya gini, mungkin aku jelasin dari kenapa aku pengen bahas buku itu ya gitu. Jadi awalnya karena aku burn out gitu ya, aku banyak banget kegiatan waktu itu dan multitasking gitu, sehingga aku nggak tahu hal apa yang harus aku prioritaskan. Dan karena dari latar belakang itu, kejadian aku harus terlibat di semua kegiatan, aku harus terlibat dari segala hal, aktivitas, interaksi. Akhirnya aku mencoba untuk membaca buku esensialisme yang aku beli di salah satu toko buku, dan itu efektif karena di situ salah satunya membahas soal bagaimana aku ini bisa melihat segala hal ini justru tidak penting kayak gitu. Orang-orang esensialis disebutkan di buku itu menganggap bahwa justru kebanyakan orang esensialis adalah menganggap bahwa segala hal itu tidak penting. Jadi dia hanya mementingkan hal-hal yang
dipentingkan aja yang dianggap dia menurutnya penting gitu ya. Iya, menurutnya penting. Nggak semua hal dianggap penting kayak gitu. Sedangkan orang yang non esensialis kan orang yang menganggap semua hal itu penting, jadi dilakukan karena dia menganggap bahwa semuanya penting. Nah, di situ aku bisa mencoba untuk, kalau di bagian kedua itu ada eliminate, untuk trade off hal-hal yang tidak penting. Nah, di situ aku mencoba untuk trade off. Salah satunya dengan berlatih kayak ini pakaian di lemarimu itu kan biasanya aku anak kos banyak banget ya kalau kamar semua tak bawa gitu. Aku nganggap karena semua baju itu penting gitu. Akhirnya aku mencoba untuk masukin baju ke semua koper dan segala macam gitu. Ternyata nggak semua baju itu penting gitu. Ada beberapa baju tok yang penting, contoh yang buat kuliah dan segala macam gitu. Nah, itu melatih buat coba kamu eliminate berapa baju yang harus kamu balikan ke rumah gitu. Nah, itu salah satunya ngelatih buat mencoba buat nganggap semua hal itu nggak penting. Nah, itu kemudian yang saya lakukan ketika misalkan di organisasi atau di aktivitas kampus, semua hal aku anggap nggak penting dan emang aku harus punya resiko untuk menolaknya gitu. Aku punya keputusan membuat menolaknya, sehingga aku melakukan hal-hal yang sesuai dengan arahanku aja gitu. Aku kepengen kesini gitu. Jadi ya itu salah satunya mungkin buat mahasiswa yang punya banyak aktivitas ya, tinggal sebenarnya mindsetnya aja. Apa sih hal-hal yang jadi proyeksimu ke depan gitu? Apakah kamu mau beresiko untuk memutuskan nggak ikut sama sekali gitu? Tinggal kayak gitu toh. Nah, Kak, itu ada kaitannya nggak sih, Kak, sama orang yang people pleaser gitu? Iya, pasti ada kaitannya sama people pleaser, karena ya juga aku sendiri orangnya people pleaser juga, jadi susah untuk menolak ajakan ataupun nggak enak kalau misalkan nggak menyenangkan semua orang gitu. Nah, itu yang terjadi, akhirnya menganggap bahwa semua orang itu penting, semua hal itu penting, dan semua hal aku harus kerjakan, dan bahkan sekedar kerja kelompok pun aku yang ngerjain kayak gitu kan. Itu orang-orang people pleaser kayak gitu. Jadi ya mungkin kalau misalnya ada kaitannya, pasti ada kaitannya, dan sebetulnya tinggal bagaimana individu ini punya kemampuan ngomong enggak gitu, ngomong tidak gitu terhadap semua orang atau hal-hal yang enggak penting kayak gitu. Oke, nah itu berarti kakak sudah menerapkan esensi dari buku esensialisme itu sendiri? Iya, karena esensi itu kan secara harfiah mungkin artinya penting ya. Jadi ya aku menerapkan apa yang ada di buku itu di dalam praktik kehidupan sehari-hari. Cuma kan nggak semuanya teraplikasikan, pasti ada suatu kondisi yang harus aku adaptasi dan nggak mengaplikasikan esensialisme gitu. Jadi ya sejauh ini sih masih berproses gitu ya. Masih belajar buat mencoba mempraktikkan. Oke, nah ngomongin soal lomba nih Kak, kalau kita lihat nih banyak teman-teman di luar sana ataupun mahasiswa yang masih takut atau minder kalau misalnya ikut lomba atau bahkan menjadi mahasiswa berprestasi gitu. Nah, ada nggak sih pesan atau motivasi dari Kak Malik agar teman-teman di luar sana itu lebih percaya diri? Oke. Sebenarnya kalau pesan atau motivasi mungkin aku bukan motivator ya pertama. Kemudian yang kedua mungkin kalau pesan, nggak semua pesan itu bisa diaplikasikan sama orang lain kayak gitu. Artinya ya aku cuma menyampaikan saran. Kalau misalnya kalian pengen ikut dalam kegiatan yang lebih punya daya tawar, daya saing di luar, sekalipun kalian di kampus-kampus yang nggak terlalu dipandang oleh orang lain gitu. Termasuk kami juga di kampus juga underestimate sebetulnya, tinggal individunya sebetulnya. Karena gini, kalau menurutku kita lebih baik membesarkan nama kampus daripada besar atas nama kampus. Jadi yang saya pikirkan adalah dari awal gimana kita mengandalkan privilege kita sendiri sebagai seorang individu aktif yang punya akal dan tindakan gitu. Nggak mengandalkan privilege sebagai perguruan tinggi kita, nama perguruan tinggi. Cuma yang memang kita harus ketahui, memang persaingan di dunia luar itu lebih keras gitu, apalagi kita berhadapan dengan kampus-kampus yang lebih besar. Cuma sebagai saran bahwa jangan biarkan lingkungan dan kampus itu membatasi pergerakanmu gitu. Cobalah kamu explore sendiri dan janganlah jadi orang normal gitu. Aku mikirnya jangan jadi orang normal. Jadilah orang berbeda gitu. Ya, ambil pilihan yang berbeda.
Oke, jadi harus mengandalkan diri sendiri gitu lah gitu Betul, ya Kak. betul. Oke, nah Kak, kalau misalnya ini kan Kak Malik sudah meraih banyak prestasi dan pencapaian ya yang sudah diraih. Nah, ada nggak sih goals atau mimpi yang bisa diceritakan ke Sobat CTC untuk Kak Malik ke depannya? Goals atau mimpi ya? Pertama, aku sampaikan kalau aku sendiri punya satu prinsip. Aku ambil dari salah satu tokoh itu. Narasinya gini, until it's done, tell none gitu. Apa yang sampai itu selesai, jangan dulu disampaikan kayak gitu. Nah itu prinsipku. Kenapa aku nggak pernah menyampaikan apa planku, apa goalsku atau apa yang aku impikan gitu. Tapi sejauh ini sebetulnya nggak masalah sih kalau misalkan aku mencoba untuk mengeksplor kepada orang lain bahwa aku tuh proyeksinya kayak gini gitu. Tapi yang aku sampaikan mungkin nggak spesifik ya apa yang jadi goalsku sampai saat ini atau goalsku ke depan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas pertama aku kepengen jadi orang yang punya manfaat banyak kepada orang lain. Entah itu nanti aku bisa bekerja dari lembaga yang lebih besar yang bisa lebih banyak memberikan manfaat kepada banyak orang, atau mungkin bisa memberikan istilahnya itu menanamkan apa yang kemudian bisa diaplikasikan oleh orang lain, salah satunya di perguruan tinggi gitu. Karena proyeksiku ya ingin ke sana kayak gitulah, masuk ke dalam perguruan tinggi. Kenapa aku melakukan banyak penelitian dan kepenulisan kayak gitu. Nah itu yang jadi mimpiku sekarang, dan goals yang paling dekat sih aku pengen melanjutkan studi gitu. Kayak gitu. Oke, nah kita doakan saja semoga semua mimpi kita semuanya, termasuk Sobat CTC di rumah, bisa kita gapai dengan mudah. Amin. Gitu ya. Nah, kita udah ngobrol banyak nih dari tadi sama Kak Malik. Dari awal mula perjalanan Kak Malik menjadi mahasiswa berprestasi, tantangan Kak Malik saat menulis karya ilmiah, sampai pesan motivasi Kak Malik untuk Sobat CTC di rumah semuanya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ingin jadi pribadi yang berprestasi, kita itu harus mulai untuk mencoba dan mengeksplor hal-hal baru yang positif tentunya, sehingga pintu-pintu peluang dapat terbuka lebih lebar gitu ya. Nah, selain itu penting banget nih untuk kita bisa mengendalikan diri dengan manajemen energi. Betul. Dan untuk bisa mengatasi prokrastinasi alias kebiasaan menunda-nunda gitu ya Kak. Nah, ingat juga, teman-teman juga bisa ingat nih kata-kata dari Mbak Najwa Shihab, kalau mimpimu belum membuatmu bergetar, berarti mimpimu belum cukup besar gitu ya. Nah, sampai di sini obrolan podcast kita hari ini. Aku sangat berterima kasih buat Kak Malik ya, karena sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya dari Purwokerto gitu ya, hadir di sini membersamai aku di podcast rotasi kali ini. Nah, barangkali teman-teman ada yang masih ingin ditanyakan nih Kak, boleh disebutkan username IG-nya? Username-nya Malika gitu. Oke, nanti kita cantumkan di kolom deskripsi ya. Nah, aku juga mau berterima kasih nih buat Sobat CTC di rumah yang sudah setia menyaksikan podcast rotasi sampai akhir. Semoga obrolan kita tadi bisa menghibur dan menginspirasi Sobat CTC di rumah semuanya. Amin. Nah, jangan lupa subscribe channel YouTube kita di Tambara CTC dan follow juga akun rotasi di Spotify. Nah, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan atau ada ide konten menarik untuk podcast rotasi selanjutnya, boleh DM di Instagram kita di @tambara_CTC. Thanks for watching and see you. Bye bye.